Firmansyah Rafli akan menyampaikan materi tentang jurnal penyesuaian jasa perusahaan. Tahap pengikhtisaran setelah neraca saldo adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disusun untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo akun yang sebenarnya. Tujuan penyusunan jurnal penyesuaian adalah agar memisahkan akun real dan akun nominal. Akun real dapat menunjukkan saldo sebenarnya dan akun nominal juga menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban pada periode tersebut. Apa harus dibuat jurnal penyesuaian? Pencatatan akuntansi berbasis kas tidak diperlukan jurnal penyesuaian karena seluruh transaksi kas pada bulan yang bersangkutan telah dibayar. Pada akuntansi berbasis akrual diperlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Apa saja akun yang perlu disesuaikan? Beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Mengapa beban yang masih harus dibayar memerlukan jurnal penyesuaian? Jika pada akhir periode diketahui masih ada beban yang masih harus dibayar. Misal, gaji karyawan pada bulan Desember 2010 baru akan dibayar tanggal 2 Januari 2011 sebesar 6.500. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010. 31 Desember 2010 beban gaji 6.500.000, utang gajinya 6.500.000. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. Perusahaan telah mengakui pendapatan atas jasa yang diberikan, walaupun perusahaan belum menerima kas atau uang. Misal, pendapatan yang masih harus diterima dari pelanggan sampai akhir periode adalah 4.500.000. Jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2010 piutang 4.500.000, pendapatan 4.500.000. 3. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap umumnya mengalami penurunan manfaat karena digunakan perusahaan dalam kegiatan operasi. 3. Penyusutan aktiva tetap. Pencatatan penyesuaian ditulis pada akun beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit. Misal, penyusutan kendaraan per tahun ditetapkan sebesar 10% dari harga perolehan yaitu 150 juta. Jurnal penyesuaiannya 3 Desember 2010 beban penyusutan 15 juta, akumulasi penyusutan 15 juta. 10 dikali 100 kali 150 juta sama dengan 15 juta. Beban dibayar di muka. Terdapat dua metode pencatatan pada saat pembayaran beban, yaitu metode aset atau harta dan beban. Pada tanggal 3 Agustus 2010, perusahaan membayar asuransi sebesar 900.000 untuk 6 bulan ke depan. Metode harta, asuransi dibayar 900.000. Metode beban asuransi dibayar 100.000. Jurnal penyesuaian metode harta menjadi 750. Jurnal penyesuaian metode beban menjadi 300.000. 5. Pemakaian perlengkapan. Pencatatan terhadap pengurangan perlengkapan bisa dilakukan setiap kali pemakaian. Namun lazimnya perusahaan melakukan pencatatan pada akhir periode dengan pertimbangan kepraktisan. Misal, tanggal 30 Desember dilakukan penghitungan terhadap perlengkapan kantor senilai 450.000. Soalnya 31 Desember 2010, beban perlengkapan 450, perlengkapan 450. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah utang yang akan berubah menjadi penghasilan seiring berjalannya waktu. Pendapatan diterima di muka merupakan utang karena pada saat terjadinya transaksi perusahaan belum memberi jasa tetapi sudah menerima kas. Pada akhir periode perusahaan menetapkan besarnya pendapatan diterima di muka yang telah berubah menjadi penghasilan.
Misal tanggal 1 September 2010 perusahaan menerima pembayaran untuk reparasi bus 3.500.000 dengan jangka waktu 5 bulan. Jurnal umumnya metode utang mempunyai jurnal umum 3.500.000. Metode pendapatan mempunyai jurnal umum 3.500.000. Jurnal penyesuaian dari beban asuransi metode utang menjadi 2.800.000. Jurnal penyesuaian dari metode pendapatan asuransi dibayar menjadi 700.000. Itulah dari jasa penyesuaian perusahaan. Terima kasih.